Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Lutfi Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri Republik Rakyat Cina di Arab Saudi. Dengan studi kasus yang saya ambil yaitu kerjasama Cina dengan Arab Saudi di bidang ekonomi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Lutfi Amalia dengan NIM 2019 0510048, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Nah, untuk pembahasan ke depan, saya telah membagikan ke dalam 5 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian rumusan masalah, yang ketiga kerangka berpikir, selanjutnya ada hasil temuan dan diskusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, tahukah kamu bahwa dalam menjalankan politik luar negerinya, setiap negara memiliki prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, di mana prinsip tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional atau tujuan yang akan dicapai oleh suatu negara. Dengan begitu, Cina menggunakan cara-cara damai seperti kerjasama dengan negara lain dibanding menggunakan cara peperangan. Hal itu dikarenakan Cina ingin hidup berdampingan secara damai tanpa adanya peperangan untuk mencapai kepentingannya. Nah, Cina melakukan kerjasama dengan Arab Saudi dimulai pada tahun 1993, di mana bidang ekonomi, tepatnya perdagangan minyak mentah, menjadi tujuan kedua negara dalam menjalin hubungan kerjasama. Cina sebagai pasar ekspor minyak mentah terbesar Arab Saudi dan Arab Saudi sebagai importir minyak mentah terbesar Cina. Nah, permintaan minyak mentah di Cina menciptakan hubungan antara Arab Saudi dengan Cina semakin harmonis. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan minyak mentah terbesar milik Arab Saudi, yaitu Aramco yang dibangun pada tahun 1998, telah setuju untuk mendirikan kantor cabangnya di Beijing, Cina. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran minyak mentah Arab Saudi di Cina. Nah, hubungan kerjasama yang semakin meningkat membuat Cina dan Arab Saudi sepakat untuk menandatangani perjanjian bilateral pada tahun 1999. Nah, pada intinya, bagaimana kerjasama antara Cina dengan Arab Saudi? Dan untuk menjawab pertanyaan di slide sebelumnya, saya telah membagikan ke dalam dua teori. Yang pertama, keanekaragaman geografis sebagai sumber konflik. Yang kedua, keanekaragaman sistem politik. Nah, pada keanekaragaman geografi sebagai sumber konflik, di mana sumber konflik itu sendiri yaitu minyak. Nah, menurut Hartford Mackinder sebagai ahli geografi telah mengelompokkan dunia menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada Heartland atau World Island yang meliputi Asia Tengah dan Timur Tengah. Yang selanjutnya ada Marginal Land, meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa Barat, dan sebagian besar daratan Cina. Yang ketiga ada Desert, meliputi Afrika Utara, dan yang keempat Outer Continent, yang meliputi Amerika, Asia Tenggara, Afrika Selatan, dan Australia. Selanjutnya, keanekaragaman sistem politik. Nah, Arab Saudi memiliki sistem pemerintahan monarki absolut atau kerajaan, di mana negara dipimpin oleh seorang raja, dan kerajaan Arab Saudi itu sendiri berdiri pada tahun 1932, tepatnya pada tanggal 23 September, yang dideklarasikan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud atau Ibnu Saud yang pada waktu itu sebagai raja. Nah, sedangkan Cina memiliki sistem pemerintahan yaitu republik parlementer, di mana negara dipimpin oleh presiden, sedangkan pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Nah, berikut jawaban dari pertanyaan yang tadi. Sejak dimulainya kerjasama tahun 1993, perdagangan minyak kedua negara terus berkembang dan meningkat hingga mencapai 1,28 miliar dolar. Dengan hasil yang seperti itu, tentunya hubungan pun diperluas ke berbagai bidang, seperti agama, pendidikan, budaya, politik, dan lain-lain. Terkait hal itu,
Kemudian Presiden Jiang Zemin sebagai Presiden Cina mengunjungi Arab Saudi untuk pertama kalinya di tahun 1999. Nah, dalam kunjungan tersebut bertujuan untuk menyepakati tentang kerjasama minyak yang sudah strategis dan juga meningkat. Pertemuan kedua negara tersebut merupakan langkah awal kembali karena kerjasamanya terus membuahkan hasil yang baik. Dengan begitu, kedua negara sama-sama mendapatkan keuntungan atau mencapai kepentingannya, di mana Cina sangat membutuhkan minyak untuk meningkatkan perekonomiannya, sedangkan Arab Saudi yang memasok minyak kepada Cina, sehingga perekonomiannya pun juga akan meningkat. Serta hal itu juga merupakan rencana jangka panjang Arab Saudi dalam mewujudkan diversifikasi ekonomi negaranya. Nah, hingga beberapa tahun ke depan, Cina dengan Arab Saudi sepakat untuk terus meningkatkan kerjasamanya. Tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, melainkan kerjasama dalam bidang lainnya. Hal itu sudah ditetapkan dan disepakati oleh kedua negara pada pertemuan antar Chen Weijing selaku Duta Besar Cina untuk Arab Saudi dengan Syekh Abdul Latif Al-Asyeh sebagai dakwah dan bimbingan Saudi. Nah, selanjutnya kesimpulan dari keseluruhannya yaitu meskipun Cina dengan Arab Saudi memiliki perbedaan, namun mereka tetap sepakat untuk melakukan kerjasama untuk mencapai suatu kepentingan masing-masing, di mana bidang ekonomi Cina dan Arab Saudi meningkat dan berkembang. Dengan begitu, kedua negara tersebut sepakat untuk melakukan kerjasama secara terus-menerus demi keberlangsungan perekonomian mereka. Dan bahkan kerjasama tersebut akan ditingkatkan lebih lagi dan akan semakin diperkuat serta dipererat satu sama lain. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.